Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Shalom, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita awali perenungan ini dengan terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Syukur bagi Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur karena punya Allah seperti Engkau, yang sungguh amat baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Ya Allah Bapa, urapilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu lewat perenungan pada saat ini. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 36 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-38. Adapun tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Melalui judul perikop dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-38, sangat jelas sekali bahwa nats firman Tuhan ini membahas tentang membuat kemah suci. Adapun kemah suci merupakan lambang atau bukti kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Dan berkenaan dengan pembuatan kemah suci ini, orang-orang Israel melakukannya dengan sangat detail ataupun tidak asal-asalan. Hal itu dapat kita lihat tercatat di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19, di mana bangsa Israel memulainya dari kain tenda. Lalu selanjutnya menggunakan papan kayu akasia, tercatat di ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Kayu lintang di ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34, dan tabir di ayat 35 sampai ayat yang 36, serta yang terakhir adalah tirai ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Semua yang dilakukan oleh bangsa Israel membuatnya sedemikian rupa dengan penuh ketelitian. Hal ini sangat mencerminkan tanggung jawab yang luar biasa dari para pekerja-pekerja yang terlibat, yang ditunjuk dan disepakati bersama. Pembangunan rumah Allah tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dengan setengah hati ataupun seadanya atau bahkan asal-asalan, tetapi penuh dengan tanggung jawab yang penuh. Mereka memberikan yang terbaik dari kemampuan mereka untuk memastikan bahwa kemah suci yang dibangun mereka adalah sesuai dengan ketetapan oleh Allah. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa yang dikerjakan oleh para pekerja ini, mereka mengerjakannya seperti untuk Tuhan, bukan hanya sekedar bekerja untuk diri sendiri ataupun seperti untuk orang lain. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa di dalam kehidupan kita juga perlu bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Ini adalah panggilan hidup bagi setiap orang-orang percaya. Dimanapun kita berada,
apapun profesi dan pekerjaan kita, hendaknya kita selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita rindu untuk mendapat hasil yang terbaik, marilah kita mulai dengan mempersiapkannya, dengan mengerjakan yang terlebih dahulu hal-hal baik pula. Sebagaimana Tuhan telah memberikan banyak hal baik bagi kita dan hal-hal yang detail sangat sempurna di dalam hidup kita. Marilah kita di dalam kehidupan ini berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami setiap waktu untuk bisa bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, seperti yang dilakukan para pekerja ketika membangun kemah suci. Demikianlah kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami rindu bekerja dengan penuh dedikasi, penuh tanggung jawab agar yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Lah doa dan pengharapan kami Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.